साला राक्षस हो तुम, राक्षस। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini ayah akan menceritakan film aksi di mana seorang tentara harus melawan banyaknya perampok di kereta. Film yang dianggap sebagai terobosan baru di dunia perfilman India, dengan cerita yang unik dan adegan koreografi aksi yang terkoordinasi dengan sangat baik. Tonton sampai habis videonya, klik like, share video ini dan selamat menyaksikan. Satu kompi pasukan khusus India yang pulang dari misi menuju markas tentara. Di antara para tentara, salah duanya adalah Kapten Amrit Rathod dan sahabatnya Kapten Pires Chadwal. Setelah menyelesaikan misi, mereka berhak mendapatkan libur. Sudah menjadi peraturan ketika pada saat bertugas, barang-barang pribadi prajurit harus dititipkan di markas dan akan dikembalikan setelah selesai menjalankan tugasnya. Ketika membuka teleponnya, kekasih Amrit yang bernama Tulika beberapa kali melakukan chat dan panggilan. Seperti ada hal yang penting yang harus dibicarakan. Amrit segera menelepon dan akan menemuinya di kota. Ternyata, Tulika akan melakukan pertunangan dengan orang lain. Selama ini, hubungan Amrit dengan Tulika dirahasiakan dari ayahnya Baldev Singh. Amrit yang datang segera mengajak Tulika untuk pergi dari pesta pertunangan dan lari dengannya. Akan tetapi, Tulika menolak karena ayahnya adalah orang besar di Punjab. Nyawa Amrit bisa terancam. Rencana kawin lari pun dibatalkan. Tulika berjanji dia hanya mau menikah dengan Amrit. Besok, keluarga besar Baldev akan melakukan perjalanan menggunakan kereta. Semua anggota keluarga ikut dalam perjalanan, begitu juga dengan Amrit dan Pires. Di lain tempat, Raga Fani, seorang pegawai pom bensin, hendak melakukan sesuatu dengan ayahnya. Fani menaiki kereta berbarengan dengan beberapa orang yang nampak saling mengenal. Di dalam gerbong kereta, seorang meneleponnya. Dia adalah Benny, ayah kandung dari Fani. Ketika mengecek dia berada di gerbong mana, Fani bertemu dengan Tulika yang akan menggunakan toilet kereta. Bogi number? Iya. Thank you. Setelahnya, Amrit yang mengikuti Tulika melamarnya di dalam toilet. Mereka akan memberitahu hubungannya dengan sang ayah setelah perjalanan ini. Di gerbong lain, nampak seorang pemuda penumpang kereta yang tahu bahwa Amrit dan Pires adalah tentara. Dia mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang tentara, namun sang ibu menolaknya. Pada malam hari di tengah perjalanan yang damai, Ahana, adik dari Tulika yang hendak menggunakan toilet, dicegah oleh Fani. Maka dari itu, dia pindah ke toilet di gerbong lain. Nampak atas suatu rencana beberapa orang di setiap gerbong bersiap melakukan sesuatu. Dan benar saja, Fani yang pura-pura sok kenal dengan penjaga gerbong langsung menghabisinya. Di lain gerbong, seorang mengeluarkan suatu alat yang dilemparkan di bawah kursi. Alat yang berfungsi mengacak sinyal di kereta. Jadi, telepon tidak berfungsi di sana. Halo. Setiap gerbong ditutup dan digembok, dan setelahnya terjadi aksi perampokan. Semua barang berharga penumpang dirampas. Tulika dan Fani kembali bertemu. Sementara di gerbong lain aksi perampokan terjadi secara masif. Fani adalah ketua kelompok perampok ini. Di saat Baldev memperkenalkan dirinya, dia menghabisi satu pengawal Baldev yang melawan. Pada momen itu, Fani merasa menemukan tambang emas di kereta. Dia menyerang Baldev dan mengancam Tulika. Di gerbong lain, Amrit dan Pires yang berhati-hati dalam menyerang segera ke gerbong Tulika. Dia menyelamatkannya dan menyerang Fani beserta kawanannya di sana. Pires menghabisi satu perampok. Merasa kalah, Fani segera berlari ke gerbong lain. Baldev dan keluarga kesulitan mencari si bungsu Ahana yang dalam perjalanan pergi ke toilet. Satu perampok yang kehilangan nyawa adalah kerabat perampok yang lain. Jadi, semua penjahat di kereta ini adalah keluarga, ayah, anak, keponakan, paman, dan sepupu. Semua menjadi perampok. Aksi Pires yang menghabisi perampok membuat kejadian berantai, berupa pembalasan dari kelompok perampok. Mereka menyerang membabi buta, namun Amrit dan Pires hanya bertindak untuk melumpuhkannya, bukan menghabisi. Sebuah keputusan yang salah yang diambil oleh Amrit karena para perampok tidak segan untuk menghabisi mereka dan orang terdekat. Bahkan, Pires pun harus terluka ketika Fani menyandra seorang anak kecil. Dalam konfrontasi ini, pihak perampok berhasil menyandra Pires, sedangkan Amrit menyandra satu orang perampok. Amrit lalu segera mengikat satu perampok yang ditahan dan menggantungnya di pintu kereta. Dari hasil interogasi,
ada sekitar 35 orang perampok di kereta dan akan bertambah di tengah perjalanan. Ternyata, Ahana terjebak di gerbong dengan nomor B1 dan para perampok masih tidak mengetahui identitasnya. Kekacauan rencana perampokan segera diberitahu kepada Benny yang menunggu dan segera menaiki kereta ketika berjalan lambat di persimpangan jalan. Dia merasa sedih dengan adanya korban dari kubunya. Benny segera menyiksa Pires melampiaskan amarahnya. Fanny akan segera menyerang karena Baldeb-lah mereka kehilangan satu nyawa. Dan melalui atap kereta, dia menyusuri gerbong menuju gerbongnya Baldeb. Hal yang tidak disadari oleh Amrit. Dia berniat menyelamatkan Pires dengan menyerang ke gerbong sasaran. Ditinggallah Tulika dengan keluarganya sementara Fanny yang berjalan di atap kereta menuju gerbong sana. Dengan keahlian menyergapnya sebagai tentara, Amrit melumpuhkan satu persatu perampok. Dia masih menggunakan idealismenya untuk tidak mengambil nyawa para penyerangnya. Ada satu perampok berbadan besar bernama Sidi yang membuat Amrit kewalahan. Dia sangat kuat dan membuat Amrit harus kalah. Di gerbong lain, Tulika berkata jujur dengan ayahnya perihal hubungannya dengan Amrit yang seorang tentara pasukan khusus. Di saat itu juga, Fanny sudah mencapai gerbongnya. Amrit yang tertangkap dibawa menemui Benny yang segera memukulinya. Di saat perampok lain lengah, Pires membuka ikatannya dan menyerang. Bersamaan dengan itu, Amrit juga menyerang para perampok. Terjadi pergulatan antara Pires dengan Benny. Pada momen itu, seorang penumpang anak muda bernama Sohail menorong Pires. Sang adik bernama Arif membantu menolongnya melawan Benny. Namun sayang, Sidi dengan kejam menghilangkan nyawa Arif di depan sang ibu. Sidi menjadi sosok yang susah dikalahkan. Bahkan, untuk kedua kalinya Amrit harus takluk jika dia lengah melihat ada penumpang yang tewas. Gerbong yang tidak terjaga, Fanny berhasil masuk dan menyelamatkan kawannya. Tulika pun ditawan sementara Amrit masih kewalahan melawan Sidi. Tulika tidak berdaya melawan Fanny. Melalui bantuan ayahnya, dia berniat lari akan tetapi Fanny lebih cepat. Fanny yang terluka akibat sayatan senjata Tulika merasa kesal. Di seberang gerbong, Amrit masih berusaha melawan kawanan perampok lain. Pada momen itu, Tulika harus kehilangan nyawa di depan kekasihnya Amrit. Fanny menghukumnya dengan kejam di depan Baldeb ayahnya, dan dia melempar Tulika keluar kereta. Pada paruh kedua cerita film ini, Amrit dan Pires akan dieksekusi oleh komplotan ini sementara dalam 5 menit ke depan semua perampok akan keluar kereta dengan membawa Baldeb. Amrit yang masih terpukul atas kejadian yang menimpa Tulika mengingat masa-masa bersama dengannya. Kebahagiaan di saat berdua dengan orang yang dicinta kini sudah menjadi kenangan. Bagaimana mereka bercita-cita untuk hidup bersama pada saat itu. Ketika Amrit berubah menjadi sosok yang bengis, kehilangan Tulika menjadi motivasinya untuk membalas dendam menghabisi semua perampok. Mereka boleh keluar kereta, tapi hanya dengan menjadi mayat. Tidak ada kata pengampunan bagi mereka. Melihat kebengisan Amrit, Fanny segera berlari menghindar. Baldeb yang ditawan berhasil diselamatkan oleh Amrit. Di sana, salah satu perampok adalah ayah dari Sidi yang dihabisi. Benny dan kawanannya yang bersiap untuk turun dengan barang jarahannya harus mendengar fakta bahwa banyak keluarganya yang telah kehilangan nyawa di tangan tentara Amrit. Dia telah berubah menjadi monster yang akan memburunya. Oleh karena itu, sang ayah Benny sangat marah kepada Fanny karena membuat mereka dalam kondisi terjepit. Di dalam kereta, mereka harus menghadapi pasukan khusus sakit hati dan bermotivasi untuk balas dendam kepada mereka. Fanny meyakinkan bahwa jika bisa menculik Baldeb, maka kejayaan akan menghampiri para perampok ini. Di gerbong yang aman, Baldeb memberitahu istri dan ibunya bahwa Tulika telah wafat. Para perampok menghabisinya dan membuangnya keluar kereta. Diiringi dengan tangis dari keluarga, Amrit menjadi sangat bersedih. Dia berjanji akan mencari Ahana melalui jalur atas kereta seperti yang dilakukan oleh Fanny. Para perampok belum mengetahui identitas Ahana. Akan sangat berbahaya baginya jika mereka tahu hal tersebut. Pires diminta untuk tetap di gerbong aman dengan penumpang lain. Di gerbong lain, Fanny dan kawanannya mencari identitas Ahana. Beruntung, dia tidak terekspos pada saat itu. Para penumpang yang disusupi perampok memasuki gerbong aman. Namun, kedok mereka diketahui oleh Sohail dan Amrit berhasil mengalahkan mereka. Amrit mengampuni salah satunya agar mengirim pesan pertempuran kepada yang lainnya. Melihat temannya harus kehilangan nyawa di depan mata, mereka para kawanan perampok ini bertingkah seperti si paling korban. Mental mereka kini jatuh dan terjadi perpecahan. Beberapa dari mereka ada yang ingin turun dari kereta dan ada juga yang akan bertarung melawan Amrit. Benny lalu menjelaskan, percuma untuk turun dari kereta, karena jika Baldeb sampai turun dari kereta,
dia akan memakai pengaruhnya untuk memburu mereka. Dengan terpaksa, mereka harus menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Amrit menggantung semua jenazah untuk membuat intimidasi kepada lawannya. Lalu, dia berjalan di atas kereta menuju gerbong paling ujung. Para perampok yang menggunakan penumpang untuk tameng hidup dikejutkan dengan banyaknya jenazah keluarganya yang digantung oleh Amrit. Pemandangan yang membuat takut sebagian orang. Satu persatu anggota keluarga mereka dikenali dan kembali. Para perampok ini bertingkah menjadi si paling korban. Upaya Amrit hampir gagal setelah tali pengait dirinya terputus. Beruntung, dia berhasil masuk pada waktu yang tepat. Di gerbong itu, Amrit kembali menghabisi 2 orang perampok. Dia berhasil membuat para perampok bingung dan terintimidasi. Benny kembali menyalahkan Fanny atas tingkah lakunya. Semua orang kini menjadi terancam. Amrit yang memasuki gerbong yang tanpa penjagaan. Oleh karenanya Amrit bertanya tentang Ahana kepada penumpang lain. Mereka melihat bahwa seorang gadis dengan ciri seperti Ahana dibawa oleh para perampok. Ketika para penumpang lain akan pergi, tindakan itu diketahui, namun Amrit kembali menghabisi 2 perampok itu tanpa ampun. Keluarga dari Sohail dan Arif memaksa untuk ikut melawan perampok. Satu penumpang lagi yang merupakan bagian dari perampok, namun Amrit belum mengetahuinya meminta untuk ikut bersama. Di gerbong depan, Pires dan Baldev membakar selimut agar dilihat oleh penjaga keamanan stasiun. Alhamdulillah, apa yang dilakukan mereka diketahui oleh penjaga keamanan. Ternyata, di kereta ini memiliki satuan keamanan yang dari tadi menganggur. Setelah mendapat kabar ada api di kereta, mereka segera mengeceknya. Mereka menghampiri gerbong aman yang berisi penumpang yang terluka. Pada saat itu, para perampok menarik tuas rem darurat yang membuat kereta melambat untuk pergi ke gerbong yang ditumpangi Baldev melalui sisi kereta. Fanny dan beberapa orang turun dari kereta. Polisi lalu menembaki mereka yang membuat para perampok berlari menghindar. Fanny yang berhasil lolos dari tembakan para polisi. Dia berlari dan kembali memasuki kereta dari arah berlawanan. Sidi yang berniat memeriksa tas hasil jarahan harus mengetahui bahwa Amrit telah masuk gerbongnya. Sidi dengan hasrat balas dendam, begitu juga dengan Amrit saling bertarung. Kini Amrit nampak mengimbanginya. Ketika Amrit terpojok di pintu kereta, ibu dan kakak perempuan Arif yang kehilangan nyawa akibat dari serangan Sidi di awal film membuat perhitungan dengan melampiaskan semua amarah dan kesedihan kehilangan seorang putra bungsu tercinta. Sidi harus kehilangan nyawa oleh kekuatan cinta ibu kepada anaknya. Benny yang menyadari bahwa Sidi tidak kunjung kembali, mengecek ke belakang. Dia melihat keponakannya sudah tidak bernyawa di sana. Satu anggota keluarganya harus kembali kehilangan nyawa. Para perampok ini mulai ketakutan. Mereka menyuruh Benny untuk turun, namun dia tetap memaksa untuk melawan Amrit. Di gelapnya gerbong, Benny membawa penumpang sebagai tameng pelindung. Sementara di gerbong depan Ahana yang ditawan bertemu dengan Baldev ayahnya. Polisi dan Pires berhasil membebaskannya, akan tetapi Fanny yang masuk melalui jalur lain menerjang dan melawan polisi. Dia mengalahkan polisi dan merebut senjatanya. Yes. Ini para perampok berada di atas angin. Melalui mulut Fanny juga Ahana harus tahu bahwa kakaknya Tulika telah tiada. Di gerbong lain, di tengah kegelapan, Amrit berpura-pura sebagai jasad, dan ketika Benny lengah, dia langsung menyerang. Para penumpang yang dijadikan tameng berhasil dibebaskan. Tinggallah para perampok bersama Amrit di gerbong yang gelap itu. Satu persatu perampok dihabisi. Tersisa satu penumpang dari golongan perampok yang berpura-pura. Saat itu juga Amrit dilumpuhkan. Dia tidak dihabisi oleh Benny karena akan dimanfaatkan sebagai sandera. Aksi mereka kini diketahui oleh pihak polisi yang akan menunggu di stasiun terdekat. Di depan, Fanny akan menghadapi Pires yang walaupun terluka, dia akan melindungi Baldev dan keluarga. Pires menyerang dan merebut satu senjata dari perampok, akan tetapi Fanny melawannya. Kondisi Pires yang penuh luka tidak bisa menandingi Fanny. Sahabat dekat Amrit di kesatuan pasukan khusus ini harus kehilangan nyawa di tangan si bengis Fanny. Dalam satu hari, Amrit harus kehilangan 2 orang yang dicintainya di dalam aksi perampokan ini. Dia sangat terkejut, terdiam, dan terpaku melihat jasad sahabatnya terbujur kaku. Fanny sangat bangga atas apa yang dilakukannya kepada Pires. Di saat Benny datang dan menyuruh Fanny untuk menghabisi Baldev dan keluarga beserta Amrit, mereka berselisih pendapat. Pada momen itu, Amrit menyerang. Kini dia tanpa ampun menghabisi Benny, ayah dari Fanny, sebagai balas dendamnya. Benny harus kehilangan nyawa dengan cara yang tragis dan kejam. Benny terbakar di area wajahnya. Beberapa perampok yang ketakutan akan nasibnya memilih untuk turun dari kereta yang melaju. Kini,
Tinggal Amrit dan Pani yang akan satu lawan satu adu mekanik. Keduanya diselimuti amarah dan dendam. 40 को मार दिया हमारे खानदान के. Amrit kini berubah sebagai monster mengerikan. Bukan lagi pelindung. Dia menghabisi 40 orang keluarga Pani yang semuanya perampok. Kelelahan, Amrit harus melawan Pani yang masih sangat bugar. साला हमसे पिलाए जा रहे हो. देश का घंटा बजाओ. Adrenalin Amrit bertambah ketika dia mengingat bagaimana perlakuan Pani kepada Tulika. Pani dihajar habis-habisan oleh Amrit. Tubuhnya dibuat merasakan sakit terlebih dulu sebelum dengan penuh emosi jiwa, Amrit menghabisi Pani. Mengingat kebersamaan dengan Tulika, Amrit melampiaskan seluruh dendamnya. Kereta lalu berhenti di stasiun dan disambut oleh puluhan tentara yang menyerbu dan mengamankan kondisi. Kehilangan mendalam orang terdekat harus dirasakan oleh Ahana dan Amrit yang berjalan keluar kereta. Dia harus meredakan rasa sakit pada tubuhnya di tengah proses evakuasi oleh tentara. Bayang-bayang Tulika kekasihnya masih dirasa berada di sampingnya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Sehat, berkah rezeki untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe. Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.